sama mufradat yang udah dikasih. Gitu kah? Yakin? Penelitiannya Insya Allah, Ustaz. penelitian apa namanya? Penelitian kualitatif kuantitatif. Bisa. Ya Ustaz, kuantitatif Ustaz. Kuanti. Iya Ustaz. Oke. Jadi, Aziza udah. Selanjutnya Erika, Salena Putri. Pengaruh penggunaan media aplikasi Zoom terhadap hasil belajar online. Kenapa hasil belajar online? Pengaruh penggunaan media belajar. Masih tergir. Pengaruh penggunaan media pembelajaran aplikasi Zoom terhadap hasil belajar online. Belajar online siapa? Emang ada belajar online? Kita gitu, Ustaz, daring maksudnya. Nah, orang mah belajar ngaji, belajar bahasa Arab, belajar online itu apa maksudnya? Maksudnya daring gitu, Ustaz. Pembelajaran online. Ilmunya? Salah nulis. Ilmunya Ya, ilmu jadi apa? kayak mengetahui bagaimana hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran Zoom gitu, Ustaz. Ilmunya ilmu apa? Ya macam-macam, Ustaz. Gimana ya? Oh, urusannya sama bahasa Arab. Erika, jurusan apa? Bahasa Arab. Mana bahasa Arabnya? Saya salah nangkep info deh. Kirain bebas, Ustaz, ininya judul penelitiannya. Bebas, silakan bebas. Kan nggak mungkin juga kita meneliti tentang nuklir, tentang cacing. Bebas, sama-sama bebas-bebas saja. Ini cuman ada istilah belajar online. Kayak nanti kita bahas di akhir. No, belum terkena tuh belajar online. Kalau mau hasil belajar pembelajaran bahasa Arab, misalnya gitu. Ya kan? Nggak apa-apa. Nur Amalia Zulfa Amri. Halo. Mana manusianya? Ini. Ini teh mana? Hurung teh tena. Hurung Ustaz. Hurung. Oke. Peningkatan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab melalui media pemain kartu. Letik-letik main judi. Ih, bukan Bapak, maksudnya kayak kartu gambar gitu, Bapak ada gambar misalnya bahasa Arabnya kursi, ada kursinya gitu Bapak, terus bawahnya ada bahasa Arabnya kursiun gitu Pak. Kualitatif, kuantitatif. Kuantitatif Pak. Pakai apa? Kenapa Pak? Pakai apa kuantitatifnya? Penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas. Iya. Katanya kuantif, tapi tindakan kelas, tindakan mah kuali. Oh, kualitatif ya Pak. Berarti kualitatif Pak. Berarti kualitatif. Pakai eksperimen, kuasi eksperimen, atau pakai efektivitas pembelajaran, atau pakai model? Belum sampai ke sana. Iya. Oke. Nur Maulida, pengaruh pembelajaran tafsir Quran terhadap peningkatan pemahaman bahasa Arab di Pondok Pesantren Bina Tauhid. Pengaruh pembelajaran tafsir terhadap peningkatan pemahaman bahasa Arab. Normal mana? Oi. Hadirah Ustaz. Mana? Oke.
itu pakai apa? Kuali kuanti. Rencananya kuali Ustaz Ih, lewat wawancara gitu Mas. Gimana bisa ada kata pengaruhnya? Kalau pengaruh itu selalu ada proses hitungan. Nanti dipengaruhi berapa persen? Angka itu kalau pengaruh. Kalau wawancara itu judulnya persepsi mahasiswa santri terhadap pembelajaran tafsir Quran atau persepsi mahasiswa santri dalam penggunaan bahasa Arab di lingkungan pondok pesantren gitu. Ya, Nurma. Ini masih mau pengaruh? Berarti ya Ustaz. Kalau masih mau pengaruh ini pakai regresi. Iya, mau pengaruh. Kalau pengaruh pakai regresi. Apa itu regresi? Jalur atau pakai analisis of varian ANOVA. Apa itu ANOVA? Atau korelasional. Belajar nggak statistik? Norma? Belum ke situ Ustaz. Belum begitu? Emang belum belajar? Emang nggak ada pelajaran statistik? Ada, tapi baru sampai statistik deskriptif gitu. Data kelompok, data tidak berkelompok. Iya, iyalah. Statistik inferensial belum? Norma? Belum Ustaz. Yang jadi rubah jadi normal. Belum? Belum Ustaz. Sinyalnya di sini lagi ini, Ustaz. Habis hujan. Tadi saya kehujanan tapi ternyalakan sinyal. Oke, nggak apa-apa. Bentar ya. Iya. Bentar ya. Oke. Ini ada yang terlambat nulis sih. Lubna, Zaini, Doni, Farhan, Najia Truima, Siti Sahida, Sandra. Oke. Sandra, Siti Sahida, Sandra. Oke. Lanjut ya, lanjut dong. Lanjut, Ustaz. Ya mau nggak mau kudu dilanjut, kecuali nggak mau dapat nilai. Kita masuk ke misbah. Misbah. Lampu. Hadir. Oke, lampu. Bentar ya. Kenapa dimatikan? Misbah. Hidup, Ustaz. Sahan hidup. Lampu. Pengaruh syair Arabik terhadap motivasi belajar bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Emang Madrasah Ibtidaiyah sudah belajar syair? Maksud syair-syair di sini Ustaz lebih ke nadom. Syair Abu Nawas. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Yang gitu? Salah satunya mungkin ya dari salawat. Pokoknya syair-syair yang mengandung bahasa Arab. Ustaz. Oh, kuantitatif apa kuali? Maunya kuali, tapi tadi kata Ustadz kalau pengaruh-pengaruh itu lebih ke kuanti. Betul. Nah, mungkin Jadi mau kuali. kuali. Kuanti apa kuali?
Kualitatif. Kualitatif, kalau kualitatif di sini bisa bicaranya 3 hal ya. 3 hal nih. Saya kasih tahu, kalau kuali itu judulnya jangan pengaruh, tapi optimalisasi. Ya. Optimalisasi pembelajaran bahasa Arab melalui syair bahasa Arab, berbahasa Arab. Terhadap motivasinya hapus, main pakai motivasi. Jadilah baru Kualitatif. Jainal Arifin. Ustaz, Iya Ustaz. Mana? Barengan heula kamu. Wih, aneh. Batin itu temennya. Batin temennya jangan dibunuh. Jauhin temennya. Jangan didekati. Tapi jangan dimusuhin, cukup berjarak saja. Ya Ustaz udah. Efektifan, tidak ada judul keefektifan, adanya judulnya efektivitas. Ya. Efektivitas menghafal mufradat bahasa Arab melalui, kalau dalam judul melalui metode bernyanyi. Ini judulnya pakai bahasa Indonesia. Nyanyi apa? Nyanyi bahasa Arab. Gunakan nafro fi ayyi makanin nanu nafro. Sini senang, di sana senang. Fi ayyi makanin nahnu nafro. Tralala. Gitu. Itu efektivitas. Efektivitas. Mufrad melalui metode bernyanyi bahasa Arab. Oke. Asyraqati samsu akad wala dhalamu hariba. Gitu. Asyraqati samsu akad wala dhalamu hariba. Asyraqati samsu. Muhammad Zainal Arifin udah. Ada Zainal Arifin 2. Banyak kan 2 tuh. Memang judulnya 2. Enggak Ustaz, itu apa? Namanya di bawah Ustaz. Di bawah mana? Ya di bawah judulnya gitu. Ini ada pengembangan media punya siapa? Siti Bariro. Punya Bariro. Bariro Iya Ustaz kayaknya. pengaruh model. Bukan Ustaz. Ini siapa nih? Siapa, ayo ngaku? Pengembangan media pembelajaran kosakata bahasa Arab berbasis permainan teka-teki silang pada siswa SMA Darul Falah. Nenden Ustaz, tapi itu salah, nggak jadi ngambil judul itu. Oh, nggak jadi, hapus aja ya Nenden ya. Ya. Oke, Siti Bariro. Pengaruh model pembelajaran e-learning pada efektivitas belajar SMK Amalia kelas X akuntansi L lantai 1. Ya. Afwan Ustadz, itu sebenarnya pengaruh model pembelajaran e-learning pada terhadap efektivitas belajar bahasa Arab siswa SMK Amaliyah kelas 10 akuntansi keuangan lembaga 1. Maksudnya itu Ustadz. Pelajaran bahasa Arab pada siswa SMK. Oke. Kuanti. Tadinya mau kualit Ustadz. Tapi tadi pas dengar Ustadz seharusnya kuanti, kayaknya kuanti. Ya, tapi sebenarnya waktu mau menggunakan pengumpulan datanya dengan angket gitu Ustadz. Ya, angket kan bisa macam-macam. Ada angket besi. Bukan, angket itu hanya sebagai teknik mengumpulkan data. Oke. Tapi kalau bicara masalah model pembelajaran,
Dengan efektivitas itu ada 2 variabel. Satu model pembelajarannya e-learning, jarak jauh. Yang kedua efektif tidak belajar bahasa Arab pakai learning. Ini bisa 2 macam. Bisa dibagi, kelas itu bagi 2. Yang satu pakai kontrol, yang satu pakai eksperimen. Itu namanya kuasi eksperimen. Yang kontrol mah dibiarkan seperti biasa. Ayo belajar, hada kitabun, hada kursiyun. Tapi satu lagi, dengan pendekatan kalian silakan membuat kalimat dari kitabun dan kursiyun. Nah, gitu. Bisa pakai korelasi, bisa pakai regresi, bisa pakai kuasi eksperimen. Nanti kita bahas tuh di semester yang akan datang. Oke? Oke. Nuril. Baik Ustadz, terima kasih. Sami. Aprilianti efektivitas penggunaan teknik pembelajaran reka cerita gambar dalam meningkatkan kemampuan teks bahasa Arab. Itu yang diberi nilainya tadi. Nah, baru udah. Nuril. Ya. Ya. Gambar itu apa? Kenapa? Reka cerita gambar itu apa? Itu loh, kayak pembelajaran bercerita berdasarkan gambar, ya pakai gambar. Belajar tapi pakai gambar, kayak gambar rumah gitu, terus diceritain gitu. Pelajaran itu. Apa sih Gimana? Teknik pembelajaran itu apa sih? Teknik pengajaran. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran, cara belajar. Cara belajar. Atau cara itu. Atau lebih tepatnya gaya belajar. Reka cerita gambar saya ganti boleh? Boleh. Pakai apa? Komik. Reka cipta gambar. Kenapa harus susah-susah? Anime, hentai, apalagi manga. Tahu tak manga? Enggak. Nggak tahu. Si Nuril itu otaki apa wibu? Enggak dua-duanya. Oh, nggak dua-duanya. Nah itu kalau belajar ilmu komik, reka cerita gambar, itu ekspresinya bermacam-macam. Sekarang sudah maju lagi, sudah advance, gitu ya. Games bentuknya. Dalam meningkatkan kemampuan baca teks bahasa Arab. Bisa kok. Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di Instagram saya nih. Pembelajaran. Nanti deh saya kirim lah ya. Waktunya Boleh. Nggak cukup. Jadi pembelajaran tentang al-asadu wal fa'ru itu pakai bahasa Arab, pakai Instagram. Lagi di mana nih Nuril? Lagi di rumah. Ngapain? Duduk. UTS gitu, ngapain UTS? Nah, jawaban jomblo mah duduk cenah. Nenden siap. Mana judulnya Nenden? Nenden? Di bawah Ustadz. Di Di bawah? bawah Ustadz, keklik namanya doang. Oke. Alinda Octaviani to everyone. Pengaruh modul. Tadi Nuril kualitatif kuanti, saya lupa nanya. Kualitatif. Kuali. Oke. Alinda, pengaruh modul pembelajaran bahasa Arab terhadap pembelajaran bahasa Arab di kelas. Atau iya, pakai pengaruh juga pasti berpengaruh. Pembelajaran bahasa Arab modul kan di ininya Ustaz, diterapinnya gitu loh. Pengaruh niat sholat terhadap sholat itu sendiri. Kumaha teh? Pengaruh sangu terhadap sebuah.
Itu kan masuk itu. Pengaruh minum terhadap, Gimana ya? gimana sih maksudnya? Jadi kan kita belajar tuh Ustaz di kelas pakai modul. Nah, ntar diterapin nggak sih di kelas gitu dari pengaruh si modulnya itu Ustaz? Enggak, ini kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu nanti alasannya. Menurut saya, ini Alinda itu sedang apa ya? Sedang meneliti suatu masalah harusnya, kan? Sekarang kalau di sini pengaruh modul itu bapaknya, penerapan itu ibunya. Pengaruh bapak terhadap ibu. Kan rieta. Karena ini satu pasang. Bahasa Arab itu harus berbicara. Bahasa Arab itu adalah merupakan aspek daripada kebutuhan manusia untuk berbahasa. Ya kan? Di sini modul itu adalah buku. Kan buku kan modul teh. Penerapan itu pembelajaran, diterapkan, buku diterapkan. Iya, Ustaz. Masalahnya di mana? Maunya Alinda apa? Mau ngeliat praktek? Masalahnya itu diterapin apa enggak gitu. Jadi ngaruh nggak sih Ustaz modulnya itu? Terhadap? Saya ganti ya. Terhadap? Ya Ustaz. Oh, hasil belajar. Karena nanti akan dievaluasi nilai. Kalau antum semua yang ada di sini kemudian belajar sama saya tentang ini, walaupun pertemuannya sedikit, tapi ada pengaruh, berarti sukses. Daripada bertemu banyak, tapi nggak ada pengaruh, itu nggak sukses, nggak dapat hasil apa-apa. Gitu loh. Jadi masalahnya banyak nilai bahasa Arab yang kurang bagus. Kenapa? Karena mungkin tidak menggunakan modul. Nah sekarang udah ada modulnya. Bagaimana dengan modul ini? Apakah dia ada pengaruhnya? Ini Okta, Alinda pakai kuanti apa kuali? Kuanti Ustaz. Ya pakai regresi ya. 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 Nah, oke. Sandra. Sandra. Pengaruh aplikasi Mahani terhadap kemampuan menghafal aplikasi bahasa Arab peserta didik. Kuanti kuali. Pinginnya sih kuali Ustadz, cuman tadi itu kan judulnya di awal dengan pengaruh, berarti kuanti Ustadz, mendata gitu. Mau kuanti mau kuali? Pinginnya sih kuali, tapi ya udah kuanti aja Ustadz. Ya bisa nggak nanti efektivitas aplikasi Mahani terhadap dalam efektivitas pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab bagi peserta didik. Oke, Ustaz. Siti Sahida. Hadir Ustaz. Skema pola perubahan baris kata pada bab i'rab dalam kitab Mukhtasar Jiddan dan penerapannya pada ilmu nahu. Ini Siti Sahida jago nahu ya? Enggak Ustaz, masih dalam proses belajar. Sekarang ada nahu bulat, digoreng dadakan. Kalau itu tahu Ustaz. Analisis skema pola perubahan. Ini maksudnya apa sih? Analisis skema pola perubahan itu apa? Iya, maksudnya adalah Ustaz di situ saya kan fokusnya ke bab i'rabnya ya Ustaz. Berarti maksudnya i'rab itu adalah pola perubahan baris kata. Nah, di sini di dalam penelitian ini saya akan membahas tentang analisis skema pola perubahan baris kata. Ya, pada intinya ini ngebahas bab i'rab aja Ustaz. Oke, bisa. Bab i'rabnya bisa. Cuman analisis skema pola perubahan baris kata ini ada 6 kata ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata yang cukup membingungkan. Bisa dibuat menjadi cukup 3 kata saja. Ya.
Iya Ustaz. Dengan Jadi analisis bagaimana? pola Analisis dari pola dari oke pada bab i'rab. Iya Ustaz, siap. ya. Kenapa? Karena yang di i'rab pasti per kata, tidak mungkin per kalimat. Per kalimat ting. Karena kalimat itu artinya kata. Lihat kan? Iya Ustaz. Kalimat apa kata? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata, kalau dalam bahasa Arab itu kalimat. Kalimah. Kalimah. Oke. Kilmatun dalat Iya ala Ustaz. maknan fiha min azmunin muntakhola. Najiatun rahimah. Najiatun rahimah. Ya, hadir Ustaz. Oh, urgensi pemahaman dan penguasaan ilmu nahu dan sorob. Ada 2 dan. Ya. Dan itu bahasa Arabnya wa. Kalau dan itu wawa. Lagi apa? Lagi wawa, lagi dan. Dan sorob dalam proses perkembangan pembelajaran bahasa Arab. Ini apa sih maksudnya? Pemahaman dan penguasaan. Udah gitu ilmu nahu dan sorob. Dalam proses. Emang urgen. Terus sawat. Masalahnya apa? Najiatur rahimah. Apa masalahnya? Ustaz, Terdengarkah suara saya? suara saya masih Putus-putuskah suaranya? putus-putus Ustaz, afwan. Subhanallah. Iya, Sekarang udah? ini Oke, kuanti kuali. Kuanti kuali. Apa ngomong apa ini? Subhanallah. Jangan-jangan saya nih yang salah nih. Farhan. Farhan. Ya, hadir Ustaz. Mengaruh latar belakang pendidikan Islam terhadap hasil belajar bahasa Arab di siswa MI Darul Jannah. Jadi kalau dia bukan orang Islam, kemudian dia masuk MI Darul Jannah, bahasa Arabnya dipertanyakan gitu. Maksudnya ini Ustaz, maksudnya pendidikan Islam itu kalau dia misalnya di rumahnya ngaji kan berpengaruh juga terhadap pembelajaran bahasa Arabnya. Gitu. Pendidikan Islam sih. Apa? Pengaruh. Langsung aja. Pengaruh pembelajaran madrasah di rumah terhadap hasil belajar bahasa Arab di sekolah. Pengaruh belajar di madrasah, jatuh di rumah, di madrasah, di TPA. Tahu TPA? Tahu Ustaz. Apa itu? Taman Pendidikan Al-Quran. Tempat pembuangan akhir, itu juga bisa. Kuanti kuali? Kalau pengaruh berarti kuanti ya Ustaz. Regresi korelasi? Kuasi? Kalau sampai situnya nggak tahu sih Ustaz. Yud. Oke. Doni Kurniawan Ramadan. Analisis kesulitan belajar bahasa Arab siswa. Ya Ustaz. Kalau saya ganti dengan bahasa Arab guru gimana? Pengen diganti juga Ustaz, bukan gitu boleh nggak? Ngomong. Analisis kesulitan bahasa Arab di Pondok Pesantren Salaf. Pembelajaran. Bahasa Arab di Pondok Pesantren Salafi. Salaf apa Salafi? Salafi ya. Salafiyah. Salafi. Salafi. Dan Ya, salaf. Salafiyah. Salafiyah Ustaz. Salafiyah. Ya. Saya ganti ya. Oke. Tradisional. Kuanti kuali. Kuali Ustaz.
Zaini Rahmawati, ini mau habis nih. Cepat. Ini kuanti kuali. Kuanti. Musrifah Nasution, kuanti kuali. Kuanti, Ustadz. Boleh macam itu, kuanti. Pengaruh lingkungan dalam pembelajaran Arab. Lingkungan apa nih? Lingkungan hidup. Maksudnya lingkungan pesantren, Ustadz. Oh, lingkungan pesantren. Seperti pondok. Pengaruh lingkungan keluarga pesantren, gitu ya, atau komplek. Satu aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Lubna Nur Zahra. Aduh, Ustadz. Kuanti, Ustadz. Karena ini perbedaan prestasi. Menggunakan keset, Kuali. menggunakan modul. Hah, kuali, kok bisa? Kuali, Ustadz. Kan perbedaan prestasi. Terus yang dinilai masih hasilnya. Kuanti apa kuali? Kuanti. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya melalui sampel kaset dan modul, Ustadz. Salah jawab aja. Kok kenapa harus pakai sampel? Ini kan menggunakan belajar pakai kaset. Setelah itu belajar menggunakan modul. Ya. Iya, Ustadz. Ini kesian nih kalau mati lampu nih. Mati lampu seminggu aja. Ini juga kesian kalau rumahnya bocor, kehujanan, banjir, modulnya ke bawah air. Perbedaan prestasi. Ustaz. Hah? Pembelajaran bahasa Arab melalui kaset dan modul pada prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 6 SD